Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengatasi Pengangguran Muda dengan Software Pencari Kerja di Wilayah Tangerang. Nah, untuk background atau latar belakangnya sendiri yaitu masalah pengangguran muda adalah suatu isu yang menimbulkan keprihatinan serius di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pengangguran muda lebih meningkat secara signifikan. Nah, dalam konteks ini, aplikasi pencari kerja yang efisien dan berorientasi pada pengguna menjadi semakin penting untuk membantu pemuda mengakses peluang pekerjaan. Oke, dalam pelaksanaan proyek ini, saya bersama dua rekan teman saya akan menjadi sebuah tim. Saya Sarifarin Latukonsina, NIM 2022-31041. Dan saya Febriansyah dengan NIM 2022-31049. Dan saya Mahyana Ulara Syadi dengan NIM 2022-31061. Nah, di sini kita langsung saja untuk goals and objective, yaitu tujuan utama dalam proyek ini adalah mengembangkan sebuah aplikasi dalam pemberian informasi terkait lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan atau organisasi dan juga adanya tata cara serta tips-tips yang dapat digunakan untuk muda-mudi dalam melakukan proses pelamaran ke sebuah perusahaan. Bentuknya meliputi di sini ada goals-nya, yaitu fitur apa saja yang akan terdapat dalam aplikasi pencari kerja tersebut. Yang pertama ada fitur untuk menyortir atau mensortir lapangan pekerjaan berdasarkan yang pertama wilayah, pendapatan, waktu dalam bekerja, lalu ada WFA, WFO atau hybrid, lalu ada bidang pekerjaan. Lalu ada juga fitur tips-tips untuk para pencari kerja. Di dalamnya terdapat seperti pembuatan surat-surat terkait, bagaimana sikap berwawancara, dan sebagainya. Lalu ada project scope atau lingkup dari project ini. Yang pertama itu analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua perancangan aplikasi berbasis web. Lalu yang ketiga pengembangan aplikasi berbasis web tersebut. Lalu yang keempat ada pengujian aplikasi, yang kelima peluncuran aplikasi, dan yang keenam ada pelatihan untuk para pengguna. Lalu ada development methods atau metode apa saja yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini. Proyek ini akan mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak Agile. Tim kami akan bekerja dalam sprint 2 mingguan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji fitur-fitur aplikasi. Kolaborasi dengan pengguna akan sangat berperan dalam menentukan perubahan apa saja yang perlu dilakukan di setiap iterasi. Lalu ada budget plan atau rencana anggaran. Estimasi anggaran proyek akan mencakup biaya pengembangan perangkat lunak, biaya sumber daya manusia, biaya pemasaran, dan biaya dukungan pelanggan. Estimasi tetap akan disesuaikan seiring dengan perkiraan biaya aktual selama proyek berlangsung. Lalu ini ada rincian biaya dari anggaran tadi. Lalu ada biayanya, yaitu kira-kira menghabiskan kurang lebih 618 juta rupiah. Baik, yang selanjutnya yaitu adanya rencana pelaksanaan terkait proyek ini, yang dimana proyek ini rencana akan dilaksanakan akan dapat dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait, yang diharapkan dapat mencapai tahap penyelesaian dalam periode waktu kurang lebih selama 3 bulan ke depan setelah disetujui, yang dimana dalam waktu tersebut tuh akan meliputi
studi kelayakan, pengumpulan data, pengembangan perencanaan biaya, dan juga pengajuan proposal. Dan ada stakeholder dari proyek ini, yaitu yang pertama ada pemilik proyek, yaitu kita sendiri sebagai tim. Yang selanjutnya adalah narasumber, pengembang software, dan juga pemerintah daerah. Ya, yang dimana kita ambil di sini daerah di sekitar wilayah Tangerang. Dan ada juga stakeholder dari lembaga pendidikan, investor, dan juga masyarakat lokal, serta pengguna dari aplikasi nantinya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari tim atau kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.